suguhkan itu. Karena pada waktu itu yang mereka suguhkan itu adalah nasi dan air minum itu yang tadi dilihat oleh Mang Mir'an. Jumpa lagi dengan saya di episode Makan Kotoran Kera Demi Pesugihan. Pemirsa, peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun 80-an lah, 85, 90 juga sih. Ini saya bercerita tentang ini dari seorang teman saya. Beliau menceritakan bahwa orang tua dari teman saya itu melakukan ritual pesugihan, katakan begitu. Peristiwa ini terjadi ketika si orang tersebut diajak oleh temannya, yang memang karena itu kejadiannya karena tekanan ekonomi ya. Pada saat itu ekonominya sangat sulit sekali, sehingga obrolan-obrolan mereka itu mengarah pada satu tujuan atau satu niat, yaitu mereka ingin menggunakan cara instan untuk meraup kekayaan. Malum pada waktu itu memang situasi sangat sulit sekali. Ini dalam hal ekonomi sangat sulit sekali, sehingga mereka berpikir yang aneh-aneh, mereka berpikir yang tidak rasional, sehingga terjebak dalam informasi-informasi, yaitu pesugihan. Ketika mereka sudah mensepakati itu, mereka mengumpulkan biaya untuk perjalanan, karena ini memang di luar kota gitu ya, sangat jauh dari tempat mereka tinggal. Dan akhirnya pada waktu yang sudah mereka tentukan, mereka berangkat berdua. Perjalanan mereka tempuh dengan niat yang sudah pasti, dengan niat yang sudah bulat, bahwa ini jalan untuk mencapai kekayaan, ini jalan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah ekonomi, dan ini juga untuk memerangi kemiskinan menurut mereka. Akhirnya mereka terus tergiur dengan hayalan-hayalan yang luar biasa bahwa mereka bisa membeli ini, mereka akan membeli itu, dan segala. Di perjalanan mereka sudah dengan wajah yang berseri-seri, mereka sudah meyakini bahwa perjalanan ini yang akan mengakhiri kesengsaraannya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan, dan tempat tujuan itu memang jauh dari keramaian, jauh dari keramaian kota. Mereka juga menggunakan ojek aja pada waktu itu sampai 50.000 lah, sekitar 50.000 makanya ongkosnya ojek itu, saking jauhnya itu. Ketika mereka masuk, mereka disambut oleh seorang kakek-kakek di sana. Mereka diperlakukan sangat baik, dan mereka ditanya apa sih sesungguhnya sampai jauh-jauh datang ke tempat ini. Dan mereka pun akhirnya menjelaskan bahwa ekonomi lah, kemiskinan lah, kesengsaraan yang membuat mereka harus sampai di tempat ini. Dan mereka juga langsung to the point kepada tujuannya, yaitu mereka akan mencari pesugihan di tempat ini. Si kakek tersenyum, dan si kakek juga bahkan melarang, kalau kita jangan sampai melakukan hal ini, karena ini betul-betul udah melanggar, ini betul-betul udah keluar dari agama, ini betul-betul
udah sesat gitu, udah murtad ini sebetulnya. Si kakek juga menyerang. Cuman di tempat itu memang ada tempat pesugihan yang sudah banyak, kata si kakek itu, orang-orang yang sukses dengan syarat gitu. Syarat-syaratnya juga banyak, cuman ya lakukan aja, menurut si kakek itu lakukan aja. Karena kebulatan tekadnya, mereka pun sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, sudah tidak memikirkan dosa, sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Selain mereka, ketika mereka pulang, mereka membawa harta yang sangat besar, membawa uang yang sangat banyak. Singkat cerita, karena sudah ngobrol panjang lebar ngalor ngidul, akhirnya waktu sudah malam. Dan ketika itu si kakek bertanya sekali lagi kepada mereka, apakah tujuannya sudah bulat sehingga ingin melakukan ritual yang berdosa ini? Dan mereka sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Mereka sudah meyakini bahwa ini jalan untuk menghentikan kesengsaraannya, menghentikan kemiskinan. Karena ditanya sudah bulat, si kakek pun bergegas pergi ke kamarnya. Dan sebelum dia pergi ke kamar, sebelum melangkah, dia mempersilahkan si kedua tamunya itu, mereka itu untuk tidur terlebih dahulu. Dan nanti tengah malam akan si kakek bangunin untuk memulai ritual. Sekitar pukul 11 mereka masih ingat pulang mereka. Sekitar pukul 11 mereka pernah ini digelar di luar ya, karpet yang sudah busuk itu ya, digelar di tengah rumah. Kalau pukul 11 itu mereka berdua tidur karena disuruh si kakek, dan mereka juga tahu bahwa nanti di tengah malam mereka akan dibangun oleh si kakek. Akhirnya mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, si kakek melakukan sesuatu di kamar. Mereka tertidur dan akhirnya waktu sudah menunjukkan tengah malam. Cuman aneh, sebut saja ya, Mang Milan yang satu ini tidak bisa tidur. Ketika temannya itu sudah betul-betul pulas, Mang Milan ini nggak bisa tidur. Bahkan dia sangat gelisah. Dia ingat ke orang tua, dia ingat ke istri, dia ingat ke anak. Dia sangat gelisah sehingga ketika temannya itu pulas-pulasnya tidur, dia nggak bisa tidur sama sekali. Nah, ini yang lebih mengejutkannya lagi, ketika dia terbangun tidak bisa tidur dan memelesetkan matanya, itu terlihat oleh dia itu segerombolan kera masuk ke dalam ruangan tengah itu kan tidak jauh ya, mereka juga kan tidur di ruangan tengah rumah itu. Dan si kera itu mengambil piring, mengambil gelas, dia kencing dan berak di situ. Jadi mereka si para kera itu buang hajatnya itu di piring dan kencingnya di gelas. Dan Mang Milan pada saat itu melihat. Nah, ketika dia melihat situasi itu, dia gak sadar, dia refleks. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah astagfirullahaladzim, sehingga rumah itu jadi bergetar dan si kera-kera itu lari berlompatan. Setelah kejadian itu, Mang Milan melihat jelas si kera-kera itu melompat dan rumah bergetar, bergoyang gitu, rumah kencangnya. Mang Milan menutup mata serapat-rapatnya. Dia sangat ketakutan pada saat itu, dan dia merangkul temannya seerat-eratnya dan sarung yang bekal dia bawa itu dia selimutkan di kepala, dia tutupi kepalanya karena saking takutnya.
Yang anehnya temannya ini itu tidur pulas, gak terbangun sama sekali dengan kejadian itu. Nah, dia terus memejamkan matanya, gak lama, sekitar seperempat jam atau setengah jam. Dari situ si kakek-kakek itu keluar dan membangunkan. Nah, pada waktu itu Bang Mir'an pura-pura tertidur pada saat itu. Dan ketika si kakek itu membangunkan, Bang Mir'an bangun, temennya juga agak ini bangun gitu. Lalu mereka duduk. Silakan, kata si kakek itu, cuci muka dulu, sekarkan dulu badannya. Kata si kakek itu, silakan cuci muka dulu dan segarkan badannya. Dan mereka pun bergegas karena airnya di pancuran itu ya keluar rumah. Dan Mang Mir'an pada saat itu katanya sudah takutan luar biasa, banget dia nempel terus ke temannya. Temannya juga heran, kenapa kamu jadi semacam ini? Nah, cuman Mang Mir'an nggak berbicara banyak, bahkan dia menutup rapat dengan rahasia itu. Sehingga mereka pergi ke air, terus mereka cuci muka dan menyegarkan badan. Mereka masuk lagi ke dalam ruangan rumah itu dan mereka duduk di sana. Nah, si kakek yang pada saat itu sudah duduk di sana mempersilahkan mereka makan. Silakan makan.